Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Asanita Kuima, BP 182131. Nah, seperti biasa di sini saya akan melakukan sebuah praktikum dan ini merupakan tugas dari praktikum IPA. Nah, praktikum yang saya lakukan pada kali ini adalah materinya tentang materi dan perubahannya. Nah, sebelum saya masuk pada praktikumnya atau prakteknya, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya terlebih dahulu tentang apa sih itu materi. Nah, materi ini merupakan objek atau bahan yang membutuhkan ruang. Jumlahnya ini diukur oleh suatu sifat yang disebut dengan massa. Sedangkan secara umum, materi ini merupakan sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang atau volume. Nah, teman-teman, perubahan materi ini dibagi menjadi dua sifat, yaitu ada yang perubahan fisika, ada perubahan kimia. Nah, untuk perubahan fisika itu sendiri, perubahan fisika ini merupakan perubahan yang pada zatnya itu tidak menghasilkan zat jenis baru. Contohnya, beras yang ditumbuk menjadi tepung, itu kan tidak menghasilkan zat jenis baru ya. Kalau beras sudah ditumbuk menjadi tepung. Untuk ciri-ciri dari perubahan fisika ini sendiri yang pertama tidak terbentuknya zat jenis baru, yang kedua zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula, dan yang ketiga hanya diikuti oleh perubahan fisika saja. Nah, kemudian yang kedua adalah perubahan kimia. Nah, perubahan kimia ini perubahan yang materinya menghasilkan zat jenis baru. Contohnya saja saat kita membakar kertas. Nah, itu akan menghasilkan zat jenis baru berupa abu dari pembakaran kertas tadi. Ciri-ciri dari perubahan kimia ini, yang pertama terbentuknya zat jenis baru. Yang kedua, zat yang berubah tidak dapat kembali lagi ke bentuk semula. Dan yang ketiga diikuti oleh perubahan kimia. Nah, baiklah teman-teman, pada praktik yang pertama saya akan melakukan praktikum tentang pepaya dan juga pisang. Nanti saya akan lumatkan dan akan saya tunggu beberapa menit, sekitar 30 menitan, dan kita akan mengamati apa yang terjadi. Cek. Nah, baiklah teman-teman, untuk praktek yang pertama, bahan alat dan bahannya adalah, yang pertama ada pisang, yang kedua ada pepaya, yang ketiga ada sendok makan, kemudian yang keempat ada pisau, dan yang kelima ada wadah. Nah, baiklah, pertama-tama kita siapkan wadahnya terlebih dahulu tentunya. Kemudian kita ambil salah satu dari bahannya, yang pertama yaitu pepaya. Di sini saya mengambil sedikit saja. Kemudian pepayanya kita kupas. Nah, ini dia. Lalu kita masukkan ke dalam wadah. Nah, selanjutnya kita simpan dulu ya ini. Lalu kita ambil wadah kedua dan kita buka kulit pisangnya. Oke, semuanya saja. Nah, setelah itu kita lumatkan keduanya, pisang sama pepaya ini, dengan sendok dan juga garpu. Teman-teman bisa lihat. Nah, oke teman-teman, ini pisangnya udah lumat. Teman-teman bisa lihat, ini udah cair semua, maksudnya udah lumat semuanya. Kemudian juga begitu juga dengan pepayanya juga udah hancur semuanya, udah lumat. Nah, langkah selanjutnya kita bakal menunggu selama 30 menit sambil kita mengamati apa yang akan terjadi pada kedua buah-buahan ini, apakah nanti akan ada perubahan kimia atau perubahan fisika. Nanti kita akan melihat selama 30 menit. Baiklah teman-teman, setelah kita diamkan selama 30 menit, kita akan mengamati apa yang terjadi, apakah perubahan fisika atau perubahan kimia.
Nah, untuk pisang sendiri, teman-teman bisa melihat ini awalnya yang berwarna putih ya teman-teman, sudah berubah berwarna hitam atau kecoklatan, dan harum atau baunya itu sudah tidak harum lagi ya teman-teman seperti biasanya. Dan ini merupakan perubahan kimia karena sudah terbentuknya zat jenis baru, dan zat ini tidak bisa kembali ke bentuk semula. Begitu teman-teman. Begitu juga dengan pepaya. Pepaya ini sudah dilumatkan dan sudah kita diamkan selama 30 menit. Ini baunya juga sudah tidak sedap lagi, tidak seperti yang baru kita buka tadi, dan juga sudah terbentuk zat jenis baru, dan kemudian zat ini tidak bisa dirubah ke bentuk semula. Itulah ciri-ciri dari perubahan kimia. Ini merupakan perubahan kimia teman-teman. Begitulah untuk praktek yang pertama kita sudah selesai, kemudian kita akan lanjut ke praktek yang kedua. Teman-teman nantikan saja. Nah, baiklah teman-teman, untuk praktikum yang kedua kita akan melihat, kita akan memanaskan terlebih dahulu lilin pada tungku, dan kita akan mengamati yang terjadi. Alat dan bahannya, yang pertama saya mengambil 2 gelas bening sebagai tungku, dan yang kedua ada kaleng sebagai wadah dari lilinnya. Kemudian ada lilin yang sudah saya potong kecil-kecil untuk nanti dipanaskan. Kemudian ada lilin sebagai pemanas ini, apinya nanti. Oke. Langkah pertama, kita sediakan 2 gelas bening, lalu kita jadikan dia seperti tungku. Yang kedua, kita ambil lilin sebagai ini, sebagai apa namanya, pemanasnya. Oke. Lalu kita ambil lilin yang sudah karena saya nggak ada korek api, jadi saya ambil lilin ini. Lalu kita hidupkan apinya. Nah, setelah itu langkah yang kedua, kita sediakan wadahnya. Oke, teman-teman, kelihatan saya? Oke, kelihatan dong. Nah, langkah terakhir, kita masukkan potongan lilin ini ke dalam wadah. Kita akan menunggu lilinnya sampai cair, dan kita akan membuktikan apakah ini perubahan fisika atau perubahan kimia. Proses perubahan fisika pada lilin bisa dilihat pada saat lilin dipanaskan, lilin tersebut akan meleleh. Kemudian pada saat didiamkan, lilin itu akan membeku kembali. Nah, itulah yang disebut dengan perubahan fisika. Untuk percobaan selanjutnya atau praktikum selanjutnya, kita akan melihat perubahan apa yang akan terjadi jika gula kita masukkan ke dalam satu wadah dan kita kasih air. Oke, alat dan bahannya yang pertama tentunya ada gula, kemudian ada sendok, dan ada gelas. Kemudian yang terakhir ada air. Di sini saya mengambil air panas. Oke. Nah, baiklah teman-teman, langkah pertama kita sediakan gelas bening. Kemudian yang kedua kita masukkan 1 sendok makan gula ke dalam wadah tadi, itu gelas. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita beri air. Kita tuangkan air ke dalam gelas. Di sini kita sedikit saja kita ambil airnya. Nah, selanjutnya kita aduk gula, lalu kita akan mengamati apa yang akan terjadi pada gula yang kita larutkan ke dalam air panas ini. Nah, baiklah teman-teman, setelah kita aduk, lalu ini akan menjadi larutan gula. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, tadi gula tadi membeku, awalnya membeku, lalu kita kasih air, dia akan mencair. Nah, peristiwa mencair ini merupakan sebuah perubahan yang dinamakan dengan perubahan fisika. Jadi, peristiwa mencair itu merupakan perubahan fisika, teman-teman. Yang terjadi di sini kita mengambil contoh yaitu gula yang telah kita larutkan tadi, teman-teman. Baiklah teman-teman, praktik yang kedua yaitu kita akan melarutkan garam ke dalam
gelas yang akan kita kasih air. Alat dan bahannya yang pertama gelas, kemudian ada garam, dan yang ketiga ada air. Sini saya mengambil air panas ya teman-teman. Teman-teman, langkah pertama sama seperti larutan gula tadi. Pertama kita sediakan gelasnya, kemudian kita masukkan garam. Di sini saya mengambil garam kasar ya teman-teman. Kita sedikit saja. Ini hanya untuk pembuktian saja ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita beri air panas untuk melarutkan garamnya, ya. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita aduk. Kita aduk sampai dia itu larut. Garam ini larut. Maaf teman-teman, ada kucing. Nah, oke teman-teman, setelah garamnya larut, nah ini membuktikan bahwa garam yang tadinya kasar lalu kita kasih air panas, garam itu menjadi larut atau mencair. Nah, ini dinamakan pelarutan garam yang dinamakan dengan Nah, baiklah teman-teman, ini merupakan perubahan kimia ya teman-teman. Kenapa dinamakan perubahan kimia? Karena dilihat dari segi bentuknya, kopi tadi yang awalnya kopi bubuk, kita larutkan dengan susu dan juga air panas, itu berubah bentuk menjadi cair. Kemudian jika kita aduk atau kita campurkan ke dalam semuanya, itu akan berubah warna ya teman-teman. Kopi yang awalnya hitam itu akan berubah warna menjadi kecoklatan. Begitu juga dengan susu yang berwarna putih berubah menjadi warna coklat. Dan dari segi rasa, kopi kan tidak seluruhnya terasa jadi kopi, susu juga tidak seluruhnya terasa jadi susu. Jadi bercampur gitu teman-teman. Nah, itulah yang dinamakan dengan perubahan kimia. Baiklah teman-teman, praktikum terakhir kita akan melakukan sebuah pembakaran pada kertas dan nanti kita akan melihat perubahan apa yang akan terjadi, apakah perubahan kimia atau perubahan fisika. Nah, baiklah, alatnya yang pertama ada kertas, yang kedua ada alat pembakarnya. Di sini saya mengambil lilin yang telah dibakar ya. Langkah pertama kita bakar lilin, maksudnya kita bakar kertas, lalu akan kita amati apa yang akan terjadi ya. Oke teman-teman. Baiklah teman-teman, setelah kita melihat proses pembakaran pada kertas tadi, kita bisa melihat setelah kertas tersebut habis terbakar, akan terdapat abu yang diperoleh akibat proses dari pembakaran tadi. Nah, pada saat kertas sebelum dibakar dan sesudah dibakar itu memiliki sifat yang berbeda. Pada saat setelah dibakar itu terjadi perubahan yang disebut dengan perubahan kimia. Setelah dibakar itu kan berubah menjadi abu. Nah, itulah yang terjadi sifatnya, yaitu sifat kimia atau perubahan kimia teman-teman. Baiklah teman-teman, itulah praktikum dari saya. Pada kali ini ada 5 praktikum, ada 6 praktikum. Itu saja dari saya. Jika ada yang salah saya mohon maaf dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.